Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Adam Clay yang sedang membasmi sarang tawon yang berada di gudang tua milik seorang ibu-ibu bernama Nyonya Parker. Begitu selesai, ia memberitahu Nyonya Parker kalau semuanya sudah beres. Adam Clay adalah seorang peternak lebah madu dan belum lama ini diizinkan tinggal di salah satu bangunan milik Nyonya Parker. Adam berterima kasih yang sebesar-besarnya karena selama ini ia telah diperlakukan dengan sangat baik oleh Nyonya Parker. Siang itu, saat Nyonya Parker sedang bekerja, tiba-tiba di laptopnya muncul peringatan bahwa laptopnya telah terinfeksi virus dan harus segera diperbaiki. Dengan menelepon nomor yang tertera pada iklan, sebenarnya kita semua tahu peringatan tersebut hanyalah sebuah tipuan, atau kalau dalam bahasa hacker, itu disebut dengan phishing. Tapi bagi lansia seperti Nyonya Parker yang bisa dibilang tidak terlalu mengerti, langsung mempercayai iklan yang muncul di layar laptopnya. Begitu nomor tersebut dihubungi, ia langsung terhubung dengan pria bernama Garnet. Mekanisme penipuan seperti ini sebenarnya simpel, di mana mereka menargetkan para lansia, kemudian menakut-nakutinya dengan mengatakan komputer mereka tidak akan bisa diperbaiki, kecuali para korban mendownload sebuah software yang para penipu sudah sediakan di sebuah web khusus. Dan begitu terinstal, maka para penipu memiliki akses penuh untuk meretas komputer korbannya. Garnet bersama karyawannya sangat senang begitu tahu kalau Nyonya Parker memiliki uang senilai $2 juta. Tapi uang itu sebenarnya bukan miliknya, melainkan milik lembaga amal yang ia kelola. Namun tentu saja, Garnet dan kawan-kawannya tidak peduli. Yang penting ada duit ya digasak. Para penipu kemudian berpura-pura dengan salah transfer ke rekening milik Nyonya Parker dan minta tolong ditransfer balik. Tujuannya agar mereka bisa memantau password m-banking milik Nyonya Parker. Dan begitu transfer dilakukan, Garnet dan timnya langsung berhasil menggasak habis seluruh uang di rekening Nyonya Parker. Adam sendiri sejak siang sibuk memanen madu dari peternakannya. Rencananya hasil panen tersebut ia ingin berikan ke Nyonya Parker sebagai rasa terima kasih. Tapi malam itu, ketika Adam mendatangi rumah Nyonya Parker, ia mendapati Nyonya Parker telah meninggal akibat bunuh diri. Di saat yang sama, putri Nyonya Parker yang bernama Verona yang merupakan seorang anggota FBI, tiba-tiba menodongnya dengan pistol mengira kalau Adam adalah penjahat yang telah membunuh ibunya. Tak lama kemudian, polisi datang ke TKP. Setelah diselidiki, mereka yakin kalau Nyonya Parker meninggal akibat bunuh diri. Tapi tetap saja Verona tak percaya kalau ibunya bertindak demikian. Begitu Adam diinterogasi, ia pun menjelaskan dengan singkat kenapa ia masuk ke rumah Nyonya Parker. Pandangan Verona terhadap Adam Clay langsung berubah begitu ia menemukan rekening ibunya semuanya kosong. Ia langsung sadar kalau ibunya habis terkena penipuan, dan itulah alasannya mengapa Nyonya Parker bunuh diri. Maka dari itu keesokan paginya, Verona langsung menemui Adam dan meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah menuduhnya. Verona mengatakan selama ini ibunya selalu hidup sendirian, apalagi sejak kakaknya yang seorang mantan marinir meninggal. Saat ditunjukkan fotonya, Adam ternyata memiliki kemiripan dengan kakaknya. Mungkin itulah alasan mengapa almarhumah Nyonya Parker sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Ia juga memberitahu Adam kalau semalam dirinya menemukan fakta bahwa ibunya habis terkena penipuan. Belum lagi semua uang yang dicuri adalah uang amal yang ibunya kelola. Sebagai anggota FBI, Verona sudah meminta temannya untuk mencari tahu identitas dari para penipu. Tapi FBI sekalipun tak bisa menemukannya. Kalaupun ditemukan, perusahaan penipuan seperti itu selalu lolos dari jeratan hukum. Adam kemudian membongkar salah satu kotak sarang lebahnya dan mengambil sebuah paket yang berisikan ponsel khusus untuk menelepon kawannya. Ia meminta tolong agar kawannya ini mencari tahu di mana lokasi dari orang-orang yang telah menipu Nyonya Parker. Dan cukup beberapa jam kemudian, temannya berhasil mendapatkan informasi yang diinginkan. Singkat cerita, begitu tahu lokasi dari para penipu tadi, Adam langsung ke sana dengan membawa 2 buah jerrycan berisikan bensin. Ketika ditanya para penjaga di sana, mau ngapain? Adam dengan santainya bilang ingin membakar habis seluruh gedung ini. Mereka awalnya pikir Adam cuman bercanda.
Sampai tiba-tiba begitu naik ke lantai atas, ia kemudian menyuruh para penipu untuk mengikuti kata-katanya, bahwa mulai sekarang mereka semua akan berhenti mencuri. Tapi tentu saja, yang ada Adam malah ditertawakan oleh mereka. Ia pun menunjukkan keseriusannya dengan menghajar salah satu pegawai yang menertawakannya. Para pegawai semakin dibuat ketakutan karena Adam langsung menuangkan bensin untuk siap-siap membakar habis tempat tersebut. Garnett bersama beberapa pengawalnya tak lama kemudian muncul dan mengira Adam adalah orang gila. Belum lagi ketika ditanya siapa dirinya, Adam cuma menyebutkan kalau dia seorang peternak lebah. Karena Garnett kesal, ia memerintahkan 5 pengawalnya untuk menghajar Adam. Tapi yang ada, mereka malah dengan mudah dikalahkan oleh Adam. Kemudian Adam memasang 2 bom, dan akhirnya kantor tersebut hancur lebur. Garnett segera melaporkan kejadian barusan ke bosnya yang ternyata bosnya seorang anak muda bernama Derek. Tapi sepanjang telepon, ia bingung menjelaskan betapa mengerikannya Adam yang mampu mengalahkan semua penjaganya dan membakar habis kantor mereka. Mendengar hal itu, Derek kemudian memerintahkan agar Garnett menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk membunuh Adam. Singkat cerita, setelah mencari kesana-kesini, Garnett bersama anggotanya berhasil menemukan lokasi Adam berada. Dan saat sebelum masuk ke gudangnya, para pembunuh bayaran menghancurkan seluruh kandang lebah yang Adam telah rawat. Setelah itu, barulah mereka masuk ke dalam untuk melakukan aksi balas dendam. Tanpa basa-basi, mereka berkali-kali menembakkan senjatanya secara brutal dan mengira Adam telah tewas. Tapi yang ada, Adam malah berhasil membunuh para pembunuh bayaran satu persatu, hingga akhirnya tersisa Garnett seorang diri. Adam mematahkan ibu jari Garnett dan membiarkannya pergi. Saat di pertengahan, ia mengabari Derek bahwa aksi mereka berujung fatal. Derek pun semakin penasaran siapa orang yang berani menghancurkan salah satu bisnisnya. Garnett bilang yang ia tahu Adam hanyalah seorang peternak madu. Dan di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Adam kembali muncul. Tanpa basa-basi, Garnett kemudian diikat ke sebuah tali yang terhubung ke mobil milik Adam. Lalu mobil itu diceburkan ke danau. Adam kemudian melanjutkan telepon Derek dan berjanji akan menghabisinya. Mendengar hal itu, Derek panik dan meminta bantuan salah satu komisaris di perusahaannya bernama Wells. Wells adalah mantan direktur CIA. Melihat banyaknya korban yang telah mati, ditambah lagi pelakunya cuma seorang diri dan hanya seorang peternak madu, membuat Wells panik. Dia bilang seandainya memang benar Adam adalah seorang peternak madu, maka nyawa Derek tak bisa lagi diselamatkan. Mendengar itu Derek semakin bingung, siapa Adam sebenarnya? Sebenarnya Wells tidak ingin melawan Adam, tapi karena ibu Derek menelponnya secara personal, ia terpaksa harus mengusahakan yang terbaik untuk menyelamatkan putranya. Nah, singkat cerita, Wells kemudian menelpon direktur CIA saat ini dan minta tolong untuk mencari tahu apakah benar Adam adalah salah satu dari anggota The Beekeeper. The Beekeeper adalah salah satu agen khusus Amerika yang kemampuannya di atas rata-rata. Dan dalam beberapa jam kemudian, si direktur kembali menelpon untuk menyampaikan bahwa Adam memang anggota The Beekeeper, tapi sudah pensiun. Untuk membantu Wells mengatasi masalah ini, mereka segera mengirimkan anggota The Beekeeper lainnya untuk menghabisi Adam. Malam itu, saat Adam sedang singgah isi bensin, tiba-tiba dirinya didatangi oleh The Beekeeper wanita. Ia membawa senjata yang cukup besar dan menembak secara brutal. Tapi butuh diingat, The Beekeeper yang sekarang belum lama direkrut, sedangkan Adam sudah puluhan tahun dan menjadikannya sangat berpengalaman di setiap medan pertempuran. Dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan.
Karena tak bisa mengalahkan Adam dengan berbagai serangan, The Beekeeper kemudian mengeluarkan senapan mesin dan menembak ke berbagai arah. Hingga akhirnya Adam berhasil menghentikan kegilaan musuhnya dengan membakarnya hidup-hidup. Di lain sisi, Wells tak lama kemudian diberitahu bahwa The Beekeeper yang mereka utus telah dihabisi oleh Adam, dan CIA memilih untuk tidak ingin ikut campur lebih jauh lagi. Tentu saja hal itu membuat Wells semakin ketakutan. Keesokan harinya, untuk mengalahkan Adam, Wells kemudian menyewa sebuah private security andalannya, berisikan mantan pasukan khusus Amerika terbaik. Namun sebelum memulai aksinya, Wells mengatakan walaupun mereka berjumlah puluhan orang, belum tentu bisa menang melawan Adam yang seorang diri. Di waktu yang sama, Verona mendatangi lokasi pertempuran Adam semalam. Ada banyak hal menarik yang mereka temukan di lokasi. Salah satunya jasad dari The Beekeeper yang tak diketahui identitasnya. Serta mereka juga mulai membaca kemana tujuan Adam sebenarnya. Dari sana, mereka berdua dipanggil menghadap ke salah satu petinggi FBI. Verona kemudian memaparkan hasil investigasinya, di mana Adam dipercaya akan datang ke kantor pusat dari para penipu yang telah ia bakar kemarin. Maka dari itu, untuk menangkap Adam, Verona meminta FBI mengirimkan bantuan tim SWAT ke lokasi. Singkat cerita, tempat yang Clay ingin hancurkan saat ini telah dikepung oleh pasukan gabungan dari FBI plus pasukan private security yang Wells telah sewa. Setelah berdebat, mereka membagi tugas tim SWAT menjaga di bawah, sedangkan pasukan Wells berjaga di atas. Nah, di situasi seperti ini, ia langsung masuk dari pintu depan. Tiba-tiba menyusup di antara tim SWAT yang sedang berdiskusi tentang cara menangkap dirinya sendiri. Tak habis pikir bagaimana bisa satu orang mampu melumpuhkan 10 pasukan SWAT tanpa menggunakan senjata. Dari sana, Adam berhasil masuk ke gedung. Sedangkan di lantai atas, saat ini sedang terjadi perdebatan antara pegawai Derek dan pasukan Wells, di mana sang manajer perusahaan tak ingin berhenti beroperasi walaupun dalam keadaan genting. Maka dari itu, Derek tak lama kemudian menelpon dan meminta agar pasukan yang mereka bayar membiarkan anak buahnya tetap bekerja. Dan begitu para pasukan Wells keluar dari ruangan, tiba-tiba Adam sudah berhasil menyusup di antara pekerja lainnya. Kehadiran Adam tak lama kemudian disadari oleh para pasukan khusus. Ia ditembaki habis-habisan. Namun Adam langsung segera kabur untuk bersembunyi. Jumlah musuh yang terbilang banyak membuatnya harus mencari cara untuk menghabisi mereka sekaligus. Dengan cepat, Adam berhasil mengalahkan pimpinan pasukan yang Wells kirim. Tapi pasukan musuh masih tersisa cukup banyak. Maka dari itu, Adam langsung kembali masuk ke ruangan untuk menghajar sang manajer perusahaan. Adam ingin tahu siapa bos mereka sebenarnya. Awalnya si manajer tak ingin buka mulut, sampai ia tak tahan akan siksaan yang Adam berikan. Tapi manajernya bilang, sekalipun Adam tahu, ia jamin dirinya tak akan berani menyerang Derek. Karena ternyata Derek juga bukan anak sembarangan. Verona sempat memergoki Adam di lantai atas. Ia memintanya untuk menyerahkan diri. Namun sebelum kabur, Adam bilang kalau orang-orang yang akan ia hukum tak akan bisa diadili melalui meja pengadilan. Maka dari itu, ia harus menghancurkan mereka semua dengan tangannya sendiri. Karena timnya kalah, Wells kemudian bilang satu-satunya cara untuk melindungi Derek saat ini adalah bersembunyi di balik kekuasaan ibunya. Karena ibu Derek ternyata adalah Presiden Amerika Serikat. Verona dan temannya juga telah menyadari kalau Derek adalah target selanjutnya dari Adam. Keesokan harinya, kediaman presiden terlihat dipenuhi pasukan bersenjata. Mereka telah mengantisipasi kedatangan Adam. Menurut Wells, pas pampres bahkan belum cukup untuk mengalahkannya. Maka dari itu, ia juga menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Lazarus. Ia cukup terkenal karena pernah membunuh salah satu The Beekeeper. Walaupun ia bilang, itu pun terjadi karena dirinya sedang beruntung. Adam sendiri saat ini sedang menerobos masuk melalui jalur pembuangan saluran air.
Begitu sampai ujung terowongan, ia berhasil keluar, tapi mobil yang Adam tumpangi diberhentikan untuk diperiksa. Tapi tentu saja bagian bawah mobil juga tak luput dari perhatian petugas. Dan memang ternyata tujuan Adam bukan untuk menyelinap ke bawah mobil, melainkan mengambil pakaian milik petugas yang berjaga. Sebelum masuk ke gedung utama, Adam diam-diam juga telah berhasil memasang beberapa bom. Di dalam rumah, saat ini sedang diadakan pesta untuk para konglomerat. Saat asyik ngobrol dengan tamu, tiba-tiba Derek dipanggil ibunya untuk bertemu petinggi FBI membahas terkait sumber dana ilegal yang selama ini masuk ke perusahaannya. Derek terlihat panik karena ternyata selama ini ibunya juga tidak mengetahui kalau anaknya telah menipu banyak orang. Adam sendiri tiba-tiba memancing semua orang untuk menyadari kehadirannya. Tentu saja mereka semua sangat kaget karena tak menyadari gedung telah disusupi. Adam mengarahkan semua orang untuk memburunya keluar ke dekat taman. Dengan sengaja mengumpulkan mereka sekaligus. Dan saat Lazarus sudah akan menembak Adam, Adam langsung meledakkan bom yang sudah dipasang dan berhasil kabur dari sana. Ia menuju ke ruangan tempat Derek dan ibunya sedang bersembunyi. Tapi tentu tidak akan mudah karena jalur tersebut dipenuhi dengan pasukan gabungan. Namun, Adam menyapu bersih semua musuhnya. Derek saat ini sedang berdebat hebat dengan ibunya. Mereka berdua juga terlihat cukup panik setelah diberitahu kalau Adam sedang menuju ruangan mereka. Tapi sebagai seorang pimpinan yang jujur, ibu Derek bilang, mereka harus bertanggung jawab akan semua perbuatannya, termasuk jika harus ditahan oleh aparat hukum sekalipun. Adam melakukan pertarungan dengan Lazarus. Pertarungan keduanya cukup sengit, mengingat Lazarus juga bukan orang sembarangan. Tapi tentu saja, Adam selalu mampu menemukan cara untuk menghabisi musuhnya. Sebelum pintu didobrak, Derek yang emosi karena tak dibela oleh ibunya sendiri, memilih untuk membunuh sang petinggi FBI yang mencoba menahannya. Dan di saat yang sama, ketika Adam berhasil masuk, Derek malah menjadikan ibunya sebagai tameng hidup. Ketika Derek akan menembak ibunya, Adam lebih dulu menembak Derek. Setelah berhasil membunuh Derek, Adam langsung kabur dengan melompat keluar jendela. Sebenarnya Verona bisa saja melepaskan tembakan sejak awal. Tapi ia sadar kalau hanya Adam yang bisa mewujudkan keadilan bagi ibunya. Secara tidak langsung, ia berterima kasih atas jasanya. Dari sana, Adam langsung ke pinggir pantai di mana ia telah menyimpan berbagai peralatan menyelam. Dan sejak saat itu, Adam menghilang dari permukaan. Dan film pun tamat.